Babak baru ijazah Jokowi semakin panas setelah Lapor Polri nyatakan asli. Bahkan Pak Ngabalin turun gunung. Inilah sejumlah fakta terbaru terkait polemik ijazah Jokowi. Kita simak video berikut ini. Masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya? Objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang. Yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini, itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini Pak? Gitu loh Pak, supaya fair play ini Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun, ya, diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal Presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas. Artinya apa? Artinya tidak cukup bukti untuk dikatakan bahwa ini dibuktikan itu palsu gitu ya. Kalau itu misalnya dari berbagai keterangan. Tapi mungkin prosesnya mungkin dengan segala hormat Pak Jenderal, prosesnya adalah harus yang lebih komprehensif, terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA, harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website. Laporan sampai mana, orang-orang yang didatangi oleh Bareskrim itu siapa saja. Jangan-jangan yang didatangi itu adalah memang hanya circle-circle-nya, ya, atau katakanlah gerombolannya atau ternaknya. Begini, saya datang juga ke Pak Jokowi, kemudian sempat juga saya ngobrol dengan beliau soal ini. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, betul. Gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, itu loh. Bagaimana sebaiknya kalau memang peristiwa dugaan ijazah palsu itu tidak terjadi, ya katakan aja ini aslinya seperti ini, mau dilegalisir Pak silakan, mau disita silakan, berangkat dari situ aja. Jadi jangan ditutup-tutup seperti ini kan, akhirnya masyarakat jadi memberikan nafsiran masing-masing. Jadi menurut saya para pembisik ini yang berbahaya sebetulnya di samping Pak Jokowi tadi menurut saya. Kalau misalnya para pakar-pakar yang mendampingi Pak carikan pasal-pasal seperti ini, ya mohon maaf kan, kalau tadi kata sama Pak Kodari, ya, kalau saya sering dengar kan dia tidak terlalu menguasai tentang masalah hukum. Jadi bahasanya bahasa ya kaitan lah dia mungkin di bahasa kekuasaan. Ya, saya rasa pernyataan polisi dan keputusan polisi ini malah akan makin kian gaduh ya, riweuh gitu. Karena orang bertanya begitu. Apalagi kalau seandainya kita melihat berbagai kasus gitu ya, ada seringkali polisi itu bermain dan kemudian membuat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, terutama dari kepolisian, ini kemudian kepercayaannya itu rendah begitu. Nah sekarang dengan adanya keputusan dari ini, kemudian penyidikannya dihentikan, mereka menyatakan bahwa semuanya asli, yaitu dari mulai ijazah, skripsi, ijazah UGM maupun ijazah SMA, pokoknya semuanya asli lah, nggak ada yang palsu, dan semuanya identik dengan ijazah teman-temannya Jokowi pada saat kuliah begitu. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan juga Mas Yesus. Mereka tidak menjelaskan loh siapa teman-teman Jokowi yang dikatakan ijazahnya itu identik begitu. Selain tadi seperti dikatakan Mas Hersu bahwa orang ini jadi bertanya-tanya begitu karena tidak dibuka di publik. Kita hanya disuruh 100% percaya kepada kerja polisi begitu. Itu apakah ada nggak kejanggalan-kejanggalannya Mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya, sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya, stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, ini buktinya gini. Nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil Mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan.
Nah, ijazah aslinya ya. Boleh ditunjukin Mas, ditunjukin ya. Nah, itu ijazah aslinya, gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya Mas ya? Nggak bisa sama sekali. Iya aja. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah aslinya Mbak Beni ini. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya. Sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan produksi ijazah itu dengan map yang tidak bisa ditekuk. Oh, jadi ini stopannya nih yang ada ininya ya? Ya, ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini ya. Seorang wartawan menanyakan, Pak, Dirtipidumnya itu, ya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Pak, kenapa ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Terus jawabannya apa? Gelagat dia panik, terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah, katanya. Kacau. Jadi yang ditampilkan hasil scan itu ya di monitornya itu adalah yang secara tegak lurus ya terhadap kita penonton observer itu adalah ijazahnya. Ijazah fotokopinya. Sementara ijazah yang diklaim asli oleh Joko Widodo itu ditampilkan dengan dari jarak yang cukup jauh terhadap kamera, dan itu pun angle-nya mengalami rotasi, kan, tidak tegak lurus terhadap pengamat atau tidak tegak lurus terhadap penonton atau kamera, ya. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengamati udah jauh, ya, terus mengalami rotasi lagi dipegang begitu, ya. Orang kesannya dipaksa harus percaya dengan hasil dari kepolisian, padahal kan sebenarnya polisi bukan domain polisi untuk menentukan ijazah itu asli atau tidak. Bahwa polisi itu punya temuan semacam itu nantinya harusnya dibawa ke pengadilan, kan Mbak Agi, ya, diuji dan kemudian di-challenge tentu saja oleh mereka yang menggugat, dan kemudian yang paling penting ya ditunjukkan pada publik, dan kemudian publik itu bisa membuktikannya dengan lembaga yang lebih independen. Karena bagaimanapun juga ini mohon maaf dengan teman-teman kepolisian, mungkin Anda sudah bekerja keras dan sebagainya dalam melakukan ini, karena cepat banget kan prosesnya memeriksa 39 orang saksi dan sekarang udah beres gitu. Walaupun kalau diperiksanya kayak Pak Jokowi sih 2 hari juga cukup lah ya, kalau cuma 1 jam gitu. Tapi yang perlu teman-teman polisi sadari bahwa tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi terutama, dan kemudian juga lembaga kepolisian yang dianggap masih bisa dikooptasi oleh Pak Jokowi itu kan sekarang dalam titik yang terendah. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan, supaya tidak gaduh, itu ya diserahkan ke pengadilan. Mestinya begitu ya Mbak Agi. Sejumlah fakta babak baru polemik ijazah Jokowi, hasil uji lapor hingga respon Roy Suryo. Ijazah Strata 1 milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM dinyatakan asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan melalui pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Polri dengan membandingkan ijazah milik Jokowi dengan 3 ijazah milik teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM. Hasil pengujian mencakup unsur pengamanan kertas dan cap stempel dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah perbandingan. Menanggapi hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri, Roy Suryo menyatakan bahwa uji lab 4 bukan merupakan akhir dari pembuktian. Ia menegaskan hasil final tetap ditentukan melalui proses pengadilan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bareskrim Polri menyatakan tidak ditemukan unsur tindak pidana dan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis resmi dihentikan.